Bab 546, Pemanenan Hebat. Energi pedang di telapak tangan Lan Xing telah memudar. Mata merah darahnya melebar saat dia menatap Lin Ming. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan secepat itu. Dia masih memiliki gerakan terakhir yang belum dia gunakan, tapi, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Sungguh konsep luar angkasa yang luar biasa. Bahkan sebelum Lan Xing menjatuhkan pedang telapak tangannya, tombak komet ungu tampaknya telah berteleportasi di depan Lan Xing dan menusuk jantungnya. Aku tidak pernah berpikir, aku akan kalah dari manusia dalam konsep. Lan Xing mencengkeram batang tombak komet ungu dan tersenyum sedih. Saat dia membuka mulutnya, dia batuk seteguk darah. Jantung dan paru-parunya hancur, darah memenuhi dadanya, mengalir keluar dari tenggorokannya. Lin Ming menarik tombaknya. Getaran esensi sejati telah menghancurkan setiap meridian di tubuh Lan Xing. Dengan hatinya yang hancur juga, sama sekali tidak ada cara baginya untuk tetap hidup. Sejak dia menderita di bawah pemerintahan Mu Qingsu, Mu Chihuo, dan Ouyang Boyan, hampir menyebabkan orang-orang terdekatnya membayar dengan nyawa mereka, Lin Ming menjadi semakin tegas dan kejam. Dia akan membasmi masalah pada sumbernya sebelum dibiarkan berkembang. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Ubin di bawah kaki Lan Xing berwarna merah. Adegan mengejutkan ini benar-benar membungkam setiap seniman bela diri yang hadir. Sebelumnya, hampir tidak ada orang yang percaya Lin Ming akan menang. Tapi dia tidak hanya menang, dia juga menang dengan sangat cepat. Selama seluruh pertarungan di atas panggung hanya terjadi beberapa gerakan yang dipertukarkan. Lin Ming mengalahkan Lan Xing dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa. Dapat dikatakan bahwa Lan Xing tidak bisa menghindari serangan terakhir karena Lin Ming memiliki sentuhan konsep ruang di dalam tombaknya. Tapi tidak diragukan lagi, bahkan jika Lan Xing mampu menghindari serangan ini, pada akhirnya dia tetap dikalahkan. Ini karena setelah mereka menggunakan semua kartu tersembunyi mereka, aura Lin Ming telah menekan aura Lan Xing. Hal ini diilustrasikan oleh Lin Ming yang memecahkan tirai cahaya pedang Lan Xing dengan potensi tombaknya. Lan Xing dikalahkan. Anak ini, di antara penonton, Demon raksasa pucat yang telah menunggu Lin Ming kalah sekarang memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Selama bertahun-tahun, ia telah membentuk rasa arogansi dan superioritas rasial sejak lahir. Tidak mungkin dia bisa menerima bahwa manusia biasa telah melampaui semua pemuda heroik dari ras iblis raksasanya. Saya khawatir dia mungkin memiliki kekuatan iblis surgawi bersayap 4. Kekuatan ini bisa menduduki peringkat 10 besar di seluruh lantai 2 menara Sky Split. Sulit dipercaya, seorang jenius seperti Lan Xing sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Fei di masa depan. Tapi, bocah ini benar-benar mengalahkan Lan Xing. Mungkinkah itu? Cita-cita seseorang tidak sebanding dengan keunggulannya sendiri. Lan Xing memiliki kualifikasi untuk naik menjadi Kaisar Fei, tapi itu hanya kualifikasinya. Bakat di atas tingkat Sein adalah bakat tingkat Kaisar, tetapi berapa banyak talenta tingkat Kaisar yang muncul setiap tahun, dan berapa banyak dari mereka yang benar-benar mampu menjadi Kaisar Fei atau Kaisar Iblis. Mereka mati di tengah jalan, terkubur, dan seluruh potensinya hilang. Segala sesuatu yang pernah mereka pegang akan hilang. Masih terlalu dini untuk menyebut bocah ini Lin Ming sebagai kaisar yang tak tertandingi. Kata seorang seniman bela diri Fei dengan getir. Di benua iblis suci, manusia dan feral memiliki jumlah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang paling sedikit. Lin Ming baru saja membunuh seorang jenius Fei, dan yang lain mengatakan dia bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi di masa depan, jadi dia tentu saja tidak merasa terlalu senang dengan masalah ini. Lin Ming mengabaikan diskusi seniman bela diri di sekitarnya. Pada saat ini, dia diam-diam membaptis dirinya sendiri dalam energi neraka yang kaya. Lan Xing telah mengumpulkan banyak energi neraka, dan sekarang lebih dari setengahnya adalah milik Lin Ming. Aliran energi ini sangat menekan. Hasrat gelap hatinya dan obsesinya dengan cepat digerakkan oleh energi neraka yang kental. Mereka menyesuaikan diri dengan ambisi Lan Xing sendiri. Kekuasaan, wanita cantik, kemuliaan, batas seni bela diri Kaisar Fei, semua ini mengalir ke lautan spiritual Lin Ming. Keinginan dan hasrat yang tiba-tiba dan sangat kuat ini seperti iblis yang berkembang biak dengan cepat di lautan spiritual Lin Ming, mencoba berakar di sana. Menara pencakar langit ini benar-benar surga korupsi. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin. Pusaran hitam niat bela diri samsara tiba-tiba muncul, langsung menyedot semua keinginan dan obsesi tersebut dan mencabik-cabiknya. Saat hati Lin Ming tenang, dia dengan cepat memulihkan pemikirannya. Saya sudah memiliki kekuatan jiwa yang kuat, tetapi saya masih terpengaruh oleh keinginan tersebut. Ada banyak seniman bela diri yang kekuatan jiwanya jauh lebih rendah daripada saya, dan mereka mungkin tidak dapat menahan serangan hasrat ini. Meskipun mereka mungkin tidak didominasi oleh pikiran-pikiran ini dan berubah menjadi budaknya, hati mereka tetap akan terpengaruh. Tapi, metode pengembangan jalur iblis sudah mengarahkan seseorang untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, jadi kehilangan sedikit pemikiran tidaklah berarti apa-apa. Seseorang dapat melihat nasib para budak menara Sky Split untuk melihat betapa terdistorsinya kepribadian para penantang menara Sky Split. Dirusak dengan kejam, dihina, dianiaya, atau bahkan dibunuh, para budak ini menderita di mana saja dan kapan saja. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan energi neraka di dalam tubuhnya mulai berputar di dalam dirinya. Di lengannya, tato setan surgawi mulai mengembun. Setelah sepasang sayap pertama selesai dibuat, pasangan kedua diberi nutrisi oleh energi neraka, dan perlahan mulai terbentuk.
Setan surgawi bersayap 4. Setelah membunuh Lan Xing, Lin Ming akhirnya mencapai ranah iblis surgawi bersayap 4. Ranah itu sendiri tidak penting bagi Lin Ming. Tapi, akumulasi energi neraka sangat bermanfaat bagi pengembangan seni halberd yang hebat. Lin Ming mengambil cincin spasial Lan Xing dan meliriknya. Yang mengesankan, itu adalah cincin spasial tingkat bumi tingkat menengah. Ini benar-benar latar belakang seorang jenius dari sekte besar. Cincin spasial adalah harta karun tingkat bumi tingkat menengah, dan bukan hanya itu, tapi juga harta karun yang sangat bagus di antara peringkatnya. Sedangkan untuk segel minum darah, Lin Ming tentu saja tidak akan melupakannya. Tapi baik atau buruk, Lan Xing masih memiliki status yang sangat tinggi dalam ras Fei. Dia tidak menyebabkan mayat Lan Xing meledak dan mempermalukan Fei. Sebaliknya, dia membiarkan guntur iblis pemadam darah membuat lingkaran di dalam mayat Lan Xing, langsung menyedot semua esensi darahnya. Setelah semua ini selesai, beberapa staf menara langit datang dan membawa mayat Lan Xing. Mereka yang membunuh bisa saja terbunuh. Lan Xing, yang terlalu sombong dan sombong, juga tewas di sini. Setiap seniman bela diri yang hadir tahu bahwa mereka bisa mengalami nasib yang sama suatu hari nanti. Baiklah, pahlawan muda Lin, apakah kamu ingin melanjutkan? Suara wasit agak tidak wajar. Bakat Lin Ming ini terlalu menakutkan. Selama dia tidak mati di sini, dia pasti akan menjadi tokoh berpangkat tinggi di Menara Sky Split. Dia bahkan mungkin menjadi atasannya. Tidak, aku akan berhenti di sini untuk hari ini. Lin Ming menolak untuk melanjutkan. Setelah pertempuran ini, dia memperoleh lebih banyak wawasan tentang konsep angin. Dia ingin kembali ke kamarnya dan merenungkannya. Besar, pahlawan muda Lin, jika Anda mau. Sikap wasit sangat hormat. Lin Ming berbalik dan turun dari panggung. Para seniman bela diri yang hadir memiliki sentuhan kekaguman dan keheranan di mata mereka saat mereka melihatnya pergi. Lin Ming tiba di pintu keluar arena bela diri. Gadis muda Fei sedang menunggu di sana. Dia menatap Lin Ming dengan tatapan kosong, tidak yakin harus berkata apa. Tuan Lin, Anda. Lin Ming melemparkan gadis muda Fei itu sekotak kecil kristal setan darah dan berkata, 5 hari dari sekarang, tunggu aku di Morning Dew Inn. Morning Dew Inn adalah sebuah penginapan yang berada di dekat rangkaian transmisi yang mengarah ke area latihan Lin Ming. Biasanya, tidak ada apapun di dalam area latihan seniman bela diri. Oleh karena itu, sebagian besar seniman bela diri akan memilih tinggal di penginapan. Mereka akan kembali ke tempat latihan untuk berkultivasi. Baiklah, gadis muda Fei itu dengan cepat menjawab. Jika seniman bela diri lain ingin menemuinya di dalam penginapan, maka dia akan mengerti apa yang mereka ingin dia lakukan. Tapi Lin Ming bukanlah seseorang yang tertarik pada hal-hal itu, kalau tidak, dia pasti sudah melakukannya. Apa yang ingin dilakukan Tuan Lin? Saya ingin Anda membawa saya ke suatu tempat di mana saya bisa menyewakan cakram susunan pertempuran. Mereka hanya perlu berada di level kuasi kaisar atau lebih tinggi. Menyewakan cakram susunan pertempuran kaisar tingkat tinggi memerlukan titik pembantaian. Bahkan para jenius terkemuka dari sekte besar pun tidak mau menonton ini lebih dari beberapa kali. Tapi mendengarkan maksud Lin Ming, sepertinya dia ingin menyewakan sejumlah besar ini. Gadis muda Fei itu menelan ludah dan mengangguk kosong. Kalau begitu, sampai jumpa 5 hari dari sekarang. Lin Ming pergi setelah dia selesai berbicara. Dia sepertinya tidak bergerak cepat, tapi tanah di bawah kakinya tampak menyusut. Dia hanya mengambil beberapa langkah, tapi dia sudah menghilang di tikungan. Lin Ming duduk di atas tempat tidur di area latihannya. Dia telah sepenuhnya mengambil semua harta benda Lan Xing dari cincin spasialnya dan memeriksanya. Diam-diam dia terkejut. Membunuh orang lain dan merampas kekayaan mereka adalah cara tercepat untuk menjadi kaya. Total kekayaan Lan Xing beberapa kali lebih besar dibandingkan kekayaan Blackrat. Ada puluhan ribu batu esensi sejati tingkat menengah, dan juga beberapa lusin batu esensi sejati tingkat tinggi. Selain itu, ada banyak botol besar dan kecil, slip giok, dan harta karun. Tidak perlu melihat kristal setan darah tingkat menengah, semuanya untuk dibelanjakan. Adapun kristal setan darah bermutu tinggi, itu untuk budidaya. Lin Ming menyimpannya. Setelah hati-hati memeriksa pil, Lin Ming memisahkannya dengan klasifikasi umum yang berbeda. Yang tersisa hanyalah batu giok. Lin Ming menantikan slip giok di cincin spasial Lan Xing. Dia segera membenamkan persepsinya ke dalam slip batu giok, perlahan-lahan menyapunya. Dia dengan sabar menghabiskan lebih dari 1 jam penuh untuk memindainya. Tiba-tiba, mata Lin Ming cerah. Ini dia, Lin Ming telah mengambil slip giok yang tampak umum dari antara tumpukan. Slip giok ini tidak mencatat metode budidaya atau keterampilan bela diri. Sebaliknya, itu adalah akumulasi pengalaman para Master Fei tentang konsep angin. Melihat jejak jiwa pada slip giok, itu jelas tidak berasal dari satu orang. Sebaliknya, itu adalah kumpulan pencapaian dan pengalaman dari sejumlah besar Master Fei. Ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Slip giok pemahaman konsep semacam ini mirip dengan slip giok metode budidaya, isinya tidak dapat diduplikasi. Seseorang hanya dapat menuliskan isinya jika mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Ini hanya meningkatkan nilainya. Alasan Lan Xing membawa ini kemungkinan besar agar dia bisa merenungkannya kapan saja. Fei terlahir dicintai oleh hukum alam. Mereka memiliki banyak master yang telah mencapai kesuksesan besar dalam konsep. Para master ini meninggalkan warisan mereka, dan hal ini terus berlanjut.
Seiring dengan bertambahnya pengalaman ini, keunggulan ras Fei dalam hukum dan konsep juga akan semakin luas. Beberapa generasi, puluhan generasi, akumulasi total orang-orang ini sangat mengerikan. Ini juga merupakan alasan mengapa klan yang lebih kuno memiliki warisan yang lebih mendalam. Dengan slip giok ini dan pemahaman awal saya tentang konsep angin saya sendiri pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kecepatan tidak pernah menjadi kekuatan Lin Ming. Jika dia bisa melanjutkan konsep anginnya, maka selain pemahaman dasar tentang konsep ruang, Lin Ming yakin dia bisa menembus lapisan kedua, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Saat itu, kekuatannya akan meningkat. Bab 547, konsep yang ditingkatkan. Saat Lin Ming membenamkan kesadarannya ke dalam batu giok, dia tidak hanya melihat pengenalan konsep angin, tetapi juga berbagai gambar. Lin Ming menyaksikan gambar angin yang berputar-putar untuk waktu yang lama, memahami misteri tak berujung yang terkandung di dalamnya. Pola angin yang terkandung di dalam slip giok tampaknya memiliki variasi perubahan yang tak terbatas, seolah-olah dapat digabungkan menjadi tombak atau langkah. Lin Ming memutuskan untuk mengujinya. Di area latihan, dia menggunakan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Meskipun area latihan hanya seluas beberapa puluh kaki persegi, langkah Lin Ming tidak dibatasi sama sekali. Dia sangat fleksibel, dan dia berjalan di atas tanah, di atas dinding, di atas tempat tidur, dan bahkan di langit-langit. Konsep angin senantiasa menyatu dengan konsep ruang. Pemahaman Lin Ming tentang Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan semakin mendalam. Setelah terjebak di lapisan pertama, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, selama bertahun-tahun, dia akhirnya membuat kemajuan besar dalam mencapai lapisan kedua. Waktu berlalu tanpa disadari. Dalam budidaya tertutupnya, 5 hari berlalu untuk Lin Ming. Selama waktu ini, Lin Ming sering menghabiskan esensi sejatinya hingga batasnya. Setelah mengosongkan sebagian besar esensi sejatinya, Lin Ming akan mengeluarkan kristal setan darah bermutu tinggi dari cincin spasialnya, dan menyerap energi neraka dari udara, terus-menerus memberi nutrisi pada esensi sejatinya. Dibandingkan dengan batu esensi sejati yang ringan, kristal setan darah, khususnya kristal setan darah bermutu tinggi, tampaknya mengandung kemauan keras. Seorang seniman bela diri yang memiliki kemauan lemah akan merasa mustahil untuk menyerapnya. Lin Ming pertama-tama akan melemahkan wasiat ini sebelum dia bisa dengan lancar menyerap energi Blood Demon Crystal. Tapi, dibandingkan dengan batu esensi sejati, keunggulan kristal setan darah sangat jelas. Mereka mampu memberi nutrisi pada vitalitas darah seorang seniman bela diri sekaligus memberi nutrisi pada jiwa mereka. Peng, kristal setan darah bermutu tinggi pecah di tangan Lin Ming. Warna kristal yang hangat dan merah tua telah menghilang, hanya menyisakan cahaya abu-abu pucat. Itu telah menghabiskan seluruh energinya. Energi darah neraka bergabung ke dalam tubuh Lin Ming, menyatu dengan tato setan surgawi sebelum melanjutkan kedantian Lin Ming di mana ia berkumpul. Di bawah kondisi budidaya yang menguntungkan seperti itu, Great Desolate Halberd Art milik Lin Ming dapat dikatakan berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Saya baru berkultivasi selama 5 hari tetapi saya telah menggunakan 10 kristal setan darah bermutu tinggi. Itu setara dengan 1000 kristal setan darah tingkat menengah. Selain biaya area latihan serta pil, slip giok, dan sumber daya lainnya, ini bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh sekte kecil. Semua sumber daya yang saya miliki saat ini diambil dari orang lain. Tak satu pun dari mereka yang tega menggunakan kekayaannya secara liar. Bahkan orang seperti Lan Xing pun tidak berani membelanjakan uangnya dengan bebas. Hanya ada 20 kristal setan darah bermutu tinggi di cincin spasial Lan Xing. Tampaknya ketika dia berkultivasi, dia sebagian besar menggunakan kristal iblis darah tingkat menengah dengan sesekali kristal iblis darah tingkat tinggi tercampur di dalamnya. Semakin tinggi tingkatan yang dicapai seorang seniman bela diri, semakin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Ini juga mengapa seniman bela diri biasa selamanya akan lebih rendah daripada seniman bela diri sekte. Demikian pula, ini juga merupakan alasan yang sama mengapa seniman bela diri dari dunia fana akan selalu kalah dengan seniman bela diri dari alam para dewa. Lin Ming tidak ragu untuk mengeluarkan sumber daya apapun. Sebagai imbalannya, efek pada budidayanya sangat signifikan. Dia memperkirakan bahwa tidak akan lama lagi dia bisa menerobos ke ranah Xiantian Tengah. Pada saat yang sama, seiring dengan meningkatnya pemahamannya mengenai konsep angin, ia sudah mendekati batas lapisan kedua, Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Lin Ming melirik jam pasir besar di kamarnya. Sudah 5 hari penuh, sudah waktunya dia keluar dan menyewa beberapa cakram susunan pertempuran. Lin Ming melangkah ke susunan transmisi. Dengan kilatan cahaya, dia menghilang dari kamar. Beberapa saat lagi dia sampai di Morning Dew Inn. Ini adalah penginapan kuno. Dekorasi di dalamnya tidak mewah, tapi sederhana dan elegan. Itu memberikan perasaan yang sangat menyenangkan dan nyaman. Di Sky Split Tower, gaya seperti ini sangat langka. Tuan Lin, ketika Lin Ming memasuki Morning Dew Inn, seorang gadis muda Fei yang cantik sudah diam-diam berdiri di sana. Setelah dia menerima pesanan Lin Ming, dia tiba di sini sebelum fajar menyingsing dan telah menunggu di sini hingga saat ini. Saat dia melihat Lin Ming masuk, dia dengan cepat menyambutnya. Dia tidak berani sedikit pun lalai ketika menghadapi penantang menara, terutama yang sekuat Lin Ming. Bagaimana hal yang aku tanyakan padamu? Tuan Lin, yakinlah bahwa saya telah menghubungi semua tempat yang memungkinkan.
Cakram susunan pertempuran tingkat kaisar hampir hanya disewakan oleh kantor resmi Menara Sky Split dan mereka menyewakannya dengan harga yang pantas. Seharusnya tidak ada masalah dengan peringkat otoritas. Besar, bawa aku ke sana, titik. Bagian timur lantai 2 juga menampung pasar perdagangan terbesar. Tidak hanya ada toko resmi Sky Split Tower, tetapi ada juga toko-toko pribadi dan kios-kios yang dimiliki oleh para seniman bela diri. Tanpa kecuali, semua yang ada di sini adalah barang dengan kualitas terbaik. Lagi pula, semua orang yang datang ke Sky Split Tower memiliki latar belakang yang dalam. Jika ada yang berani mengeluarkan sampah untuk dijual, maka tidak ada yang akan membelinya. Sebaliknya, mereka malah diejek oleh orang lain. Saat Lin Ming dan gadis muda Fei berjalan ke depan, mereka melihat lebih banyak seniman bela diri yang mendirikan kios di jalan. Kios-kios ini terbentang sepanjang jalan. Di sini sangat ramai. Lin Ming telah berada di Sky Split Tower untuk sementara waktu tetapi dia belum pernah datang ke pasar umum. Dapat dikatakan bahwa dia telah ketinggalan. Karena pertempuran terus-menerus di Menara Sky Split, pembunuhan adalah hal biasa di sini. Setelah seseorang meninggal, harta bendanya akan diambil. Banyak barang yang tidak diperlukan, sehingga dibawa ke sini dan dijual. Inilah sebabnya mengapa pasar perdagangan sangat sibuk. Mendirikan kios di sini hanya untuk satu hari membutuhkan 50 batu esensi sejati tingkat menengah. Selain itu, pertempuran dibatasi di sini. Jika ada yang berani menimbulkan masalah, mereka akan dikejar oleh pasukan penegak hukum, jadi biasanya tidak ada masalah dengan keamanan. Gadis muda Fei sangat akrab dengan cara kerja lantai 2. Dia dengan sabar menjelaskan semua ini kepada Lin Ming. Jadi begitulah adanya. Sebagian besar dari mereka yang terbunuh adalah pemuda heroik dari sekte terbesar, jadi tentu saja mereka tidak akan kekurangan harta benda. Menara Sky Split ini benar-benar surga bagi yang kuat. Sekalipun ada yang bangkrut, mereka masih bisa menjarah banyak sumber daya dari orang lain selama mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Pada saat yang sama, mereka juga dapat membeli bahan dan pil dengan kualitas terbaik yang ditawarkan Menara Sky Split serta menerima perawatan dari seorang kaisar. Lin Ming dengan santai melirik ke kios-kios. Dia melihat sebuah kios yang khusus menjual berbagai batu giok. Slip giok metode budidaya masing-masing ditandai dengan 500 kristal setan darah tingkat menengah. Jika satu slip giok bernilai 500 kristal setan darah tingkat menengah, maka selusin slip batu giok itu bisa bernilai hampir 10.000 kristal setan darah tingkat menengah. Skala transaksi di kios kecil ini bukanlah sesuatu yang bahkan bisa dibandingkan dengan sekte kelas 3. Tapi, sikap penjual warung itu terlalu buruk. Dia meremehkan, tidak membantu, dan sangat kasar. Dia mengusir siapapun yang hanya melihat. Sikap ini membuat satu lidah keluh. Seniman bela diri ini biasanya adalah yang paling sombong dan bangga pada generasinya. Bahkan jika mereka mendirikan kios dan menjajakan barang, mereka tetap tidak akan menundukkan kepala kepada orang lain. Lin Ming berhenti di depan sebuah kios di area yang lebih luas. Penjualnya adalah pria Fei yang gemuk. Seorang seniman bela diri Fei biasanya langsing, kompak, dan anggun. Jarang sekali melihat Fei yang gemuk seperti ini. Penjual gemuk itu tampak agak lesu, seolah-olah dia tidak memperhatikan siapapun sama sekali. Tapi saat dia melihat Lin Ming berjalan mendekat, matanya melebar. Lin Ming. Setelah pertarungan Lin Ming dengan Lansing, dia menjadi terkenal. Dia sudah diakui sebagai salah satu dari 10 tokoh dikdaya di lantai 2 Menara Sky Split. Haha, pahlawan muda Lin menghiasi toko kecilku. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Penjual gemuk itu menyeringai ketika dia berbicara. Meskipun dia terkejut melihat Lin Ming di sini, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mempunyai nada menggoda. Saya ingin menukar beberapa kristal setan darah baru. Di pasar perdagangan, mata uang umum adalah kristal setan darah tingkat menengah. Kadang-kadang, akan ada kristal setan darah bermutu tinggi. Kristal setan darah tingkat rendah tidak pernah digunakan. Selain beberapa yang diberikan kepada pelayan, tidak ada yang pernah menggunakannya. Itu karena mereka terlalu lambat untuk berkultivasi. Oh, apakah Anda ingin menukar beberapa yang bermutu menengah dengan yang bermutu tinggi? Mata penjual gemuk itu bersinar saat dia menebak dengan benar pikiran Lin Ming. Ya, penjual gemuk itu berkedip dan berkata, pahlawan muda Lin adalah orang kaya. Ah, kristal setan darah tingkat menengah pasti terlalu lambat bagimu. Jika Anda ingin menukar beberapa kristal setan darah bermutu tinggi, tentu saja bisa. Jika Anda menukar setidaknya 10, maka saya dapat melakukan perdagangan dengan Anda satu untuk setiap 115. Biaya konversi normal biasanya 100:1. Namun di Sky Split Tower, harga ini lebih pantas, karena Blood Demon Crystal bermutu tinggi jauh lebih langka. Baiklah, Lin Ming langsung setuju, saya akan menukarnya dengan 100. 100 kristal setan darah bermutu tinggi sama dengan 11.500 kristal setan darah bermutu menengah. Setelah Lin Ming memperoleh semua kekayaan Lansing, ini adalah jumlah yang sederhana untuk diproduksi. Hei, aku hanya punya 30 yang tersedia saat ini. Aku akan memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Saat penjual gemuk itu berbicara, dia mengeluarkan kotak giok kecil dari cincin spasialnya. Dia membukanya, memperlihatkan deretan kristal setan darah bermutu tinggi yang sangat murni. Energi darah yang kaya bercampur dengan energi murni surga dan bumi bocor ke udara. Mata gadis muda Fei melebar.
Saat dia melihat lebih dari 30 kristal setan darah bermutu tinggi tiba-tiba muncul di depannya, pemandangan ini terlalu mengejutkan secara visual. Dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam beberapa kali, seolah dia ingin menyedot semua energi asal langit dan bumi yang dipancarkan oleh kristal setan darah bermutu tinggi. Energi asal murni semacam ini sangat membantu jika dia dapat menarik sebagian ke dalam meridiannya. Sungguh, membandingkan orang-orang itu konyol. Para jenius top ini secara alami sudah memiliki bakat yang menantang surga. Jika mereka juga menggunakan Blood Demon Crystal semacam ini untuk mengolahnya, maka tingkat kecepatan latihan mereka bisa dibayangkan. Gadis muda Fei tak berdaya merenung pada dirinya sendiri. Lin Ming melirik kotak giok. Setelah dia memastikan bahwa ada nomor yang benar, dia dengan belak-belakan membagikan 3.450 kristal setan darah tingkat menengah dan mengambil kotak giok. Saya akan kembali dalam beberapa hari untuk sisanya, 100 buah terlalu sedikit dan 200 buah terlalu banyak. Lansing memiliki lebih dari 30.000 kristal setan darah tingkat menengah di cincin spasialnya. Lin Ming berencana menghabiskan 20.000 di antaranya dan menggunakan sisanya untuk budidaya. Oke, saya akan membantu Anda mengumpulkan sisanya dalam waktu 10 hari. Penjual gemuk itu berjanji. Dia bukan siapa-siapa dari lantai 2, kalau tidak, dia tidak akan bisa langsung menghasilkan 30 kristal setan darah bermutu tinggi. Lin pikiran mengangguk. Dia menoleh ke gadis muda Fei dan berkata, ayo pergi dan membeli beberapa Aridis. Ah, baiklah. Menukarkan kristal setan darah bermutu tinggi ini hanyalah sebuah perjalanan kecil. Tujuan utama Lin Ming hari ini adalah pusat pasar perdagangan, di mana 100 Treasures Hall berada. 100 Treasures Hall adalah toko yang dibuka oleh ketua tertinggi menara Sky Split yang bersayap 10. Mereka hanya menjual barang dengan kualitas terbaik dari semua barang berkualitas tinggi. Sedangkan untuk cakram susunan pertempuran dengan master tingkat Kaisar Semu, Aula 100 Harta Karun memiliki koleksi terlengkap. Itu beberapa kali lebih unggul dari apa yang ada di kantor pendaftaran. 100 Treasures Hall tingginya 9 lantai. Lingkungan sekitar semuanya ditutupi dan dilindungi oleh mantra yang berbeda. Setelah Lin Ming melangkah masuk, dia melihat hanya ada 7 atau 8 seniman bela diri di dalamnya. Tempat-tempat ini tidak pernah dihuni terlalu banyak orang. Tapi dari 7 atau 8 seniman bela diri ini, Lin Ming sebenarnya mengenali satu. Itu kamu. Sebelum Lin Ming bahkan mengatakan apapun, pihak lain sudah berbicara. Bab 548, Penghancuran Kehidupan Tahap ke-8. Seorang gadis berpakaian hitam berdiri di depan Lin Ming. Dia mengenakan kerudung gelap, dan samar-samar orang bisa melihat tepi wajahnya. Dari segi kecantikan, dia tidak kalah sama sekali dengan Fei. Dia tinggi dan melengkung, dan dia tidak lebih pendek dari Lin Ming. Energi rendahan ringan terpancar dari tubuhnya. Itu melambangkan bahwa gadis cantik ini juga menempuh jalur pembunuhan. Gadis ini bernama Mu Qing. Lin Ming telah menemuinya di sepanjang jalan saat dia menuju ke Blood Slaughter Steppes. Kultivasinya sebenarnya telah meningkat sedikit sejak terakhir kali dia melihatnya. Hanya 1 bulan telah berlalu. Pertumbuhan gadis ini membuat Lin Ming terdiam. Bakatnya mungkin tidak kalah dengan bakat Mu Qianyu. Kamu juga berada di lantai 2 Sky Split Tower. Lin Ming terkejut. Dengan kekuatan gadis berpakaian hitam ini, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk mencapai lantai 2. Di dalam Sky Split Tower, seseorang bisa memasuki level pertama selama mereka membayar Blood Demon Crystal. Namun, jika seseorang ingin memasuki lantai 2, mereka memerlukan tingkat kultivasi tertentu atau memiliki kekuatan yang luar biasa, cukup sehingga mereka dapat berjuang dari lantai pertama. Biasanya lantai pertama biasa disebut sebagai luar kota. Lantai 2 ke atas disebut pusat kota. Mu Qing pernah bertarung melawan iblis raksasa di luar kota. Sekarang budidayanya telah meningkat sedikit, dia hampir tidak memenuhi syarat untuk lantai 2. Jika dia memasuki arena bela diri seperti sekarang, dia mungkin akan dimakan hidup-hidup. Apakah ada masalah? Setelah benar-benar dikalahkan oleh Lin Ming di kota banjir matahari, Mu Qing selalu merasa tidak yakin. Lin Ming tertawa. Saya tentu saja tidak punya masalah. Aku hanya berpikir kamu. Lin Ming ingin memberinya beberapa nasihat. Tapi kalau dipikir-pikir, lebih baik dia tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kakak magang senior Mu Qing jelas merupakan penantang veteran menara Sky Split, jadi dia mungkin sudah menemukan jawabannya sendiri. Apakah kamu sudah melangkah ke panggung arena bela diri? Lin Ming dengan santai bertanya. Saya belum. Saya baru saja tiba di lantai 2. Kakak magang seniorku sudah menyewakan area latihan di lantai 2 untukku. Dia ingin saya berkultivasi selama setahun sebelum saya menguji diri saya sendiri. Saat Mu Qing berbicara di sini, bibirnya melengkung. Rupanya dia tidak puas dengan pengaturan Mukgu. Haha, berlatihlah dengan baik dulu. Menara Sky Split memiliki area yang sangat bagus untuk diolah. Dari apa yang saya tahu, ada banyak pemuda heroik yang datang ke Menara Sky Split dan berkultivasi selama 1 atau 2 tahun sebelum mereka melangkah ke panggung bela diri. Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa Mukgu hanya mengizinkan Mu Qing datang ke lantai 2 untuk berkultivasi. Dengan bakatnya, dia akan memiliki kualifikasi untuk menantang arena bela diri setelah dia berlatih selama setahun. Ini tentu saja merupakan ide yang bagus, namun kita juga harus memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Saat dia berpikir, seorang pria berpakaian hitam berjalan melewati pintu 100 Treasures Hall. Orang ini tinggi, dan memiliki penampilan yang mengesankan.
Dia memancarkan sikap agak angkuh. Pria ini adalah kakak magang senior Muk-King, Muk-Gu. Tidak kusangka itu kamu. Kalau dipikir-pikir kita sudah bertemu 3 kali, ini pasti takdir. Begitu Muk-Gu melihat Lin Ming dia menangkupkan tinjunya. Dia tidak terlalu terkejut melihat Lin Ming di Sky Split Tower. Lagi pula, ketika dia melihat Lin Ming di kota banjir matahari, dia menduga Lin Ming kemungkinan besar akan datang ke kota Polaris. Muk-Gu tentu saja senang jika dia bisa berteman dengan pemuda heroik seperti Lin Ming. Jika Lin Ming tidak mati di masa depan, maka ia memiliki peluang besar untuk mendekati alam laut ilahi. Jika dia bisa berteman dengan pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar, maka keuntungannya bisa dibayangkan. Lin Ming juga menangkupkan tinjunya, membalas kebaikannya. Namaku Muk-Gu. Bolehkah aku mengetahui milikmu? Ini kedua kalinya Muk-Gu memperkenalkan dirinya. Lin Ming tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Dia berkata, nama saya Lin Ming. Lin Ming. Muk-Gu tertegun sejenak sebelum langsung tertawa. Jadi begitulah adanya. Anda adalah manusia jenius yang pernah saya dengar yang menyebabkan ledakan total dan juga mengalahkan Lansing. Ini benar-benar suatu kebetulan yang terlalu besar. Sebenarnya, aku seharusnya memikirkan hal ini lebih awal. Muk-Gu telah membawa Muk-King ke lantai 2 menara Sky Split sementara Lin Ming berada di pengasingan tertutup. Begitu dia tiba di lantai 2, dia mendengar rumor tentang Lin Ming. Awalnya, dia berasumsi bahwa seseorang dengan keterampilan untuk mengalahkan Lansing akan berusia sekitar 24 atau 25 tahun. Itu, dia masih bisa menerimanya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming adalah pemuda yang dia temui di pintu masuk stepa pembantaian darah. Dia bahkan lebih muda dari Muk-King. Ini sungguh luar biasa. Penilaian sebelumnya terhadap Lin Ming sudah sangat tinggi. Tapi sekarang, sepertinya dia meremehkannya. Dengan bakat Lin Ming, selama dia tidak jatuh di sini, maka dia memiliki lebih dari 90% peluang untuk menjadi pusat kekuatan laut ilahi. Saat Muk-Gu memikirkan hal ini, senyumnya menjadi lebih cerah dan ramah. Sekalipun dia tidak bisa berteman baik dengan orang seperti itu, setidaknya dia bisa meninggalkan kesan yang baik agar mereka tidak mengalami konflik di kemudian hari. Pujian kakak Muk terlalu tinggi. Lin Ming dengan santai menjawab. Muk-King, yang berdiri di dekat Muk-Gu, menatap Lin Ming dengan tidak percaya. Bola matanya berputar dengan cepat. Dia baru saja tiba di lantai 2 beberapa hari yang lalu, dan orang ini adalah Lin Ming. Bagi Muk-King, ledakan total bukanlah hal yang berarti. Tapi, mengalahkan Master Lantai 2 yang bisa menduduki peringkat di tingkat pertama adalah masalah lain, agak sulit dipercaya. Dia telah menemani Muk-Gu menonton beberapa pertandingan di arena bela diri, dan meskipun mereka adalah seniman bela diri tingkat rendah, dia mau tidak mau mengakui bahwa jika dialah yang berada di atas panggung, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan mereka. Apakah kamu datang ke 100 Treasures Hall untuk membeli beberapa barang? Muk-Gu bertanya, sedikit penasaran. Ketika dia melihat Lin Ming membeli tunggangan di Sun Float City, dia tampaknya tidak memiliki kekayaan apapun padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan tumpukan kristal iblis darah tingkat rendah yang tidak murni untuk membeli tunggangan kelas 2. Dia benar-benar tidak tahu dari mana orang Lin Ming ini berasal. Saya di sini bukan untuk membeli sesuatu, saya datang untuk menyewakan beberapa cakram susunan pertempuran. Cakram susunan pertempuran. Kami juga di sini untuk menyewa beberapa. Cakram susunan pertarungan 100 Treasures Hall semuanya mencatat minimal pertarungan pembangkit tenaga inti revolving yang terlambat. Bahkan ada pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap ke-6 dan ke-7 serta Master Kuasi Kaisar. Cakram susunan tingkat yang lebih tinggi semuanya ada di lantai atas. Ayo naik bersama. Oke, mereka berempat berjalan ke atas. 100 Treasures Hall memiliki total 9 lantai. Seseorang dapat dengan mudah memasuki beberapa yang pertama, tetapi yang lebih tinggi memerlukan kualifikasi yang diperlukan untuk masuk. Ketika mereka sampai di lantai 4, seorang pelayan tampan menghalangi mereka. Para tamu harap menunjukkan bukti identitas. Hanya seniman bela diri iblis surgawi bersayap 4 atau lebih yang boleh memasuki lantai ini. Lin Ming tidak repot-repot bermain-main dan langsung mengeluarkan token statusnya. Tato iblis surgawi miliknya telah melampaui 4 sayap, jadi tentu saja tidak ada masalah. Adapun Muk-Gu, dia hampir mencapai alam iblis surgawi bersayap 6. Tapi Muk-King kurang, dia bahkan belum menyelesaikan 2 sayap pertama pada tato iblis surgawi miliknya. Saat Lin Ming berpikir bahwa Muk-King akan dilarang masuk, Muk-Gu mengeluarkan slip giok yang tampak seperti tanda izin dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada pelayan. Pelayan itu meliriknya dan kemudian mengizinkan Muk-King masuk, dia bahkan mengizinkan gadis muda Fei yang menemani Lin Ming untuk masuk juga. Gadis muda Fei itu terkejut. Lagi pula, bagi seniman bela diri tingkat rendah seperti dia, lantai yang lebih tinggi di Aula 100 Harta Karun adalah sebuah legenda. Dia hanya mendengar cerita misterius tentang tempat ini. Lin Ming melirik Muk-Gu dengan heran. Dia bertanya-tanya seperti apa latar belakang yang dimiliki Muk-Gu. Tapi ketika dia melihat kembali ke arah pelayan itu, dia mendapati pelayan itu tetap tenang dan tidak terlalu terkesan. Jika Lin Ming tidak salah menebak, maka slip giok itu kemungkinan besar merupakan hak istimewa yang diberikan kepada penantang yang lebih maju dari menara Sky Split. Memikirkan hal ini, Lin Ming tidak repot-repot bertanya lebih lanjut. Kelompok itu akhirnya tiba di lantai 5 dari 100 Treasure Hall, dan seorang pria parubaya berjubah ungu menyambut mereka dengan tawa riang. Dia membersihkan pakaiannya dan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu butuhkan? Saya ingin menyewa cakram Battle Array.
kata Lin Ming. Batas budidaya apa yang Anda butuhkan? Tingkat Kaisar Semu. Oh, pria berjubah ungu itu terkejut. Cakram susunan pertempuran tingkat Kaisar mahal untuk disewa. Seorang seniman bela diri biasa tidak akan mampu membelinya. Berapa banyak yang kamu inginkan? 5. Lin Ming dengan tenang menjawab. Dengan jawaban ini, tidak hanya pria berjubah ungu itu yang terpana, tetapi bahkan Mukgu pun linglung. Dia datang ke sini bersama Muk King untuk menyewakan cakram susunan pertempuran, namun dia hanya berencana untuk menyewakan 10 cakram susunan pertempuran utama penghancuran kehidupan tahap pertama atau kedua. Adapun cakram tingkat Kaisar Semu, karena omelan Muk King yang berulang-ulang, dia akhirnya menyerah dan memutuskan untuk mengeluarkan sedikit darah jantung dan menyewakannya untuknya sebagai pembuka mata. Ini saja sudah cukup untuk menyebabkan Mukgu merasakan kehilangan yang sangat menyakitkan, namun Lin Ming telah meminta untuk menyewakan 5 sekaligus. Ini terlalu boros. Saat dia berbalik untuk melihat Muk King, dia melihat ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Rupanya dia mengeluh dalam hati tentang betapa pelitnya dia. Mukgu hanya bisa tersenyum sedih. Orang Lin Ming ini benar-benar tidak peduli dengan titik pembantaian sama sekali. Datanglah kemari. Pria berjubah ungu segera dengan hormat mengantar Lin Ming dan kelompoknya ke ruangan yang dilengkapi perabotan elegan. Ruangan ini memiliki tata ruang yang sangat indah. Ada meja antik berbentuk segi 8 di tengahnya bersama dengan 4 kursi anyaman. Ketika dua gadis cantik periode kondensasi nadi melihat para tamu masuk, mereka segera membawa teko teh dan berlutut, meletakkan cangkir di atas meja dan menuangkan teh. Beberapa tamu, silakan coba teh ini. Ini adalah teh roh 5 warna. Terbuat dari 5 daun teh spesial yang berbeda dan diproses secara khusus. Tidak hanya rasanya yang nikmat, tetapi juga dapat menyehatkan jiwa. Lin Ming mengangguk dan menyesapnya. Sungguh, teh ini harum sekali. Cakram susunan pertempuran macam apa yang dibutuhkan pahlawan muda? Pembangkit tenaga penghancur kehidupan manusia. Setan raksasa atau kaisar kuasi Fei. Lin Ming berkata, perlombaan tidak penting. Selama mereka adalah master setingkat kaisar yang ahli dalam konsep waktu, konsep ruang, dan konsep angin, maka itu akan berhasil. Saya membutuhkan total 5. Ketika Lin Ming menyebabkan ledakan total, dia telah mendapatkan total 10 poin pembantaian. Kemudian, dia mengambil 3 poin dari Lansing, dengan total 13 poin. Ketika dia menyewa area latihannya, biayanya 5 poin, dan ketika dia menyewa cakram susunan pertempuran kuasi kaisar, itu adalah poin lain. Sekarang dia punya sisa 7 poin. Dia mampu menghabiskan 5 poin untuk menyewa beberapa cakram susunan pertempuran. Pria berjubah ungu itu berpikir sejenak dan kemudian berkata kepada seorang gadis, pergi ke paviliun pertama, paviliun ketiga, paviliun ketujuh, dan bawa semua cakram susunan pertempuran. Ya, gadis muda itu membungkuk dan pergi. Pria berjubah ungu itu berkata, jika Anda ingin mencari master yang ahli dalam konsep angin, ruang, dan waktu, saya khawatir kami tidak dapat mengumpulkan 5. Kami kebetulan memiliki master terbaik yang paham dengan hukum ruang dan waktu, dan ini akan konsisten dengan persyaratan pahlawan muda, tapi hanya itu saja. Hanya apa? Pria berjubah ungu itu tersenyum dan berkata, Tuan ini bukanlah kaisar semu. Meskipun budidayanya belum mencapai alam laut ilahi, ia sebenarnya adalah seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-8. Dalam hal kekuatan, dia bahkan melampaui Kaisar Iblis dan Kaisar Fei. Pikiran Lin Ming bergerak. Penghancuran kehidupan tahap ke-8. Dia pernah mendengar tentang pembangkit tenaga penghancur kehidupan tahap ke-8 manusia sebelumnya, tapi dia belum pernah melihatnya sendiri. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada cakram susunan pertempuran yang mencatat master penghancur kehidupan tahap ke-8. Bab 549, Saran Mukgu. Lin Ming telah lama menantikan untuk menyaksikan master penghancuran kehidupan tahap ke-8. Sejak dia tiba di benua iblis suci, satu fakta terus-menerus dimasukkan ke dalam dirinya. Inilah bakat manusia yang biasa-biasa saja. Dalam hal kekuatan tubuh, manusia lebih rendah daripada iblis raksasa dan Goliat. Dalam hal kekuatan jiwa, mereka lebih lemah dari para im. Dalam hal afinitas hukum, mereka tidak bisa menahan Fei. Satu-satunya keuntungan kecil yang dimiliki manusia adalah persepsinya. Tapi, ini bukanlah sifat yang jelas karena mereka tidak lebih baik dari Fei. Dalam situasi seperti ini, bagaimana manusia bisa mengalahkan seniman bela diri lain yang levelnya sama? Bersama dengan Ferals, mereka terus-menerus ditindas di benua iblis suci. Setelah Lin Ming mengetahui hal ini, dia tidak merasa nyaman. Bagaimanapun juga, dia juga manusia. Jika bakat manusia secara alami buruk, maka itu berarti dia akan menghadapi banyak kesulitan dalam budidayanya di masa depan. Baru kemudian dia mendengar tentang penghancuran kehidupan umat manusia. Setelah penghancuran kehidupan, seseorang akan terlahir kembali. Perlahan-lahan, vitalitas fisik mereka akan menyamai kekuatan iblis raksasa. Hal ini terutama berlaku bagi pembangkit tenaga listrik manusia yang mencapai 7 atau 8 tahap penghancuran kehidupan. Kekuatan fisik mereka justru akan melampaui ras iblis raksasa. Seorang master penghancur kehidupan tahap 8 tidak akan kalah kekuatannya dari Kaisar Iblis. Jadi, bagi manusia, penghancuran kehidupan adalah alam khusus yang terkait dengan inti berputar. Itu adalah proses kelahiran kembali yang seperti kepompong. Bahayanya sudah jelas, tetapi begitu berlalu, seseorang akan menghancurkan kepompongnya dan memunculkan seekor kupu-kupu, berubah menjadi keberadaan yang lebih sempurna.
Iblis raksasa dan Goliat tidak mengalami penghancuran kehidupan. Dari segi kekuatan, Kaisar Iblis setara dengan Master Laut Ilahi yang telah menjalani 5 atau 6 tahap penghancuran kehidupan. Adapun Penatua tertinggi Laut Ilahi penghancuran kehidupan 7 tahap, Kaisar Iblis agak lebih lemah. Tapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Life Destruction Divine Sea tahap ke-8, mereka jauh lebih rendah. Sayangnya, entah itu benua tumpahan langit atau benua iblis suci, hanya ada sedikit manusia yang berhasil melewati 8 tahap penghancuran kehidupan. Melewati 6 tahap penghancuran kehidupan sudah dianggap elit. Kebanyakan seniman bela diri tidak dapat menahan tekanan dan rasa sakit yang tak terbayangkan dari satu penghancuran kehidupan, dan akan binasa dalam upaya mereka untuk mencapai tahap ketiga atau keempat. Ini juga merupakan alasan mengapa jauh lebih sulit bagi manusia untuk menghasilkan Penatua tertinggi Laut Ilahi dibandingkan bagi iblis raksasa untuk menghasilkan Kaisar Iblis. Saya ingin menyewa arai dis itu, berapa titik penyembelihannya? Lin Ming sangat tertarik dengan dis arai tingkat kuasi Kaisar ini. Mengabaikan fakta bahwa seniman bela diri itu adalah ahli penghancuran kehidupan tahap ke-8, yang paling penting adalah dia adalah tokoh dikdaya yang memahami hukum ruang dan waktu. Hukum ruang dan waktu adalah konsep ilusi, jarang sekali manusia dapat memahaminya. Pada saat yang sama, seseorang yang mampu bertahan dalam 8 tahap penghancuran kehidupan bahkan lebih jarang lagi. Dengan gabungan keduanya, pembangkit tenaga listrik manusia ini tidak diragukan lagi adalah seorang jenius di antara para jenius. Di masa depan, mungkin dia bahkan bisa terbang ke alam para dewa. Menuju cakram susunan pertempuran dengan karakter legendaris, Lin Ming pasti menginginkannya. Pria berjubah ungu itu berkata, cakram susunan pertempuran ini secara teknis memerlukan otoritas bintang 3. Tapi karena letaknya di lantai 2, otoritas bintang 2 saja tidak cukup. Itu akan membutuhkan 3 titik pembantaian serta 3.000 kristal setan darah tingkat menengah. 3 titik pembantaian, 3.000 kristal setan darah tingkat menengah. Mukgu, yang berdiri di dekat Lin Ming, terhuyung ketika mendengar harga ini. Harga seperti ini benar-benar mengerikan. Bicara tentang menakutkan. Lin Ming tidak ragu untuk menyetujuinya. Mampu melihat pertarungan hantu dalam pertarungan ini adalah yang paling penting. Poin pembantaian memang bagus, tetapi bisa diperoleh lagi. Selama dia bisa meningkatkan pemahamannya, menyia-nyiakan sejumlah poin pembantaian tidak ada gunanya. Pria berjubah ungu melihat Lin Ming setuju dan langsung berseri-seri dengan gembira. Kali ini, dia bahkan tidak meminta pelayannya, dia secara pribadi pergi ke tempat penyimpanan untuk mengambil dis arai pertempuran. Setelah pria berjubah ungu itu pergi, Mukgu mendengar transmisi suara esensi sejati Muk King di telinganya, saudara magang senior. Telinga Mukgu berdenging. Dia mulai mengeluh di dalam hatinya. Jika dia tahu tentang ini hari ini, maka dia tidak akan mengikuti Lin Ming ke sini. Siapa yang tahu bahwa orang Lin Ming ini sebenarnya tidak peduli sama sekali dengan uang. Saudari junior magang, tolong jangan tanya padaku tentang cakram susunan pertempuran tingkat kaisar semu itu. Itu bukanlah harga yang mampu saya tanggung. Bukan itu. Saya hanya ingin, apakah menurut Anda, setelah Lin Ming selesai menonton dis arai pertempuran, dia mungkin membiarkan kita meminjamnya? Mukgu menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu menginginkannya, dia mungkin tidak akan membiarkanmu. Dan bahkan jika dia melakukannya, apakah menurut Anda adalah orang pertama yang berpikir untuk meminjam cakram susunan pertempuran milik orang lain? Sky Split Tower sudah memiliki peraturan mengenai hal ini. Setiap cakram susunan pertempuran memiliki mantra yang terukir di dalamnya. Hanya orang tertentu yang dapat menontonnya, meskipun orang lain menginginkannya, mereka tidak akan dapat menontonnya. Jika mereka dengan paksa melanggar mantra dan melanggar aturan, maka konsekuensinya akan mengerikan. Perkataan Mukgu memupuskan harapan Muk King. Tapi, hatinya masih gatal karena keinginan. Itu adalah cakram susunan pertempuran yang merekam master penghancur kehidupan tahap ke-8. Karakter semacam ini bahkan lebih langka daripada Penatua tertinggi Laut Ilahi pada umumnya. Apalagi penghancuran kehidupan tahap 8, bahkan penghancuran kehidupan 7 tahap pun luar biasa. Di seluruh benua iblis suci, ada hampir 100 Penatua tertinggi Laut Ilahi manusia. Sebagai perbandingan, jumlah individu yang melewati 8 tahap penghancuran kehidupan dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana mungkin Muk King tidak ingin melihat cakram susunan pertempuran ini? Mukgu secara alami dapat merasakan pikiran Muk King. Dia berkata, apakah kamu belum yakin? Faktanya, jika Anda bisa bertarung untuk 3 titik pembantaian maka Anda bisa menyewa cakram susunan pertempuran itu. Saya dapat membantu Anda dengan kristal setan darah. Dibandingkan dengan 3 titik pembantaian, 3.000 kristal setan darah bukanlah apa-apa. Ketika Muk King mendengar Mukgu mengatakan ini, dia tiba-tiba putus asa. Meskipun dia adalah seorang arogan dan bangga dengan talenta di generasinya, setelah datang ke Menara Sky Split dia bisa melihat kesenjangan yang ada antara dirinya dan semua pemuda elit heroik lainnya di sini. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mampu memperoleh 3 poin pembantaian dalam setahun. Pria berjubah ungu itu segera kembali. Dia memiliki kotak berbentuk kubus yang dibungkus sutra kuning. Dia dengan hati-hati membuka sutra itu, memperlihatkan kotak giok yang disegel dengan lapisan mantra. Kotak giok halus diukir dengan pola yang indah dan hangat saat disentuh. Pria berjubah ungu mulai perlahan mengungkap mantranya satu persatu, sebelum menyerahkan dis arai berat dari dalam kotak giok ke Lin Ming. Pahlawan muda, ini dia. Lin Ming menyapu dis arai dengan akal ilahi, merasa sulit untuk memadamkan kegembiraan yang berdetak di dalam hatinya.
Dia dengan cepat mengeluarkan sekotak kristal setan darah dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada pria berjubah ungu. Ini adalah 5.000 kristal iblis darah tingkat menengah. Saya ingin disarai ini juga di 2 disarai pertempuran tingkat kaisar. Besar, silakan tunggu beberapa saat. Pria berjubah ungu itu tersenyum ketika dia menerima kristal setan darah. Alasan dia bisa mengelola 100 Treasures Hall adalah karena dia memiliki hubungan yang baik dengan ketua tertinggi bersayap 10 yang memiliki toko ini. Jika 100 Treasures Hall mendapat keuntungan besar, maka dia juga akan mendapat keuntungan. Sepertinya hari ini akan menjadi hal yang luar biasa baginya. Segera, Lin Ming memilih 2 cakram arai dengan bantuan pria berjubah ungu dan pelayan. Kedua cakram arai keduanya merupakan rekaman Kaisar Fei Semu. Mereka masing-masing ahli dalam konsep angin dan konsep ruang dan waktu. Setelah Lin Ming selesai, Mu Qing juga menemukan disarai yang dia sukai. Tapi setelah terkena disarai pertarungan penghancuran kehidupan tahap ke-8 yang disewa Lin Ming, suasana hatinya yang awalnya bersemangat agak berkurang. Junior magang, Saudara Lin, karena saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, saya akan memanggil Anda Junior magang, Saudara Lin. Junior magang, Saudara Lin, saya punya saran untuk Anda. Oh, Saudara Mu, tolong bicara. Lin Ming berbalik untuk mendengarkan Mu Gu setelah menyimpan disarai. Ini tentang ini. Apakah Saudara Lin ingat bahwa setelah Lansing memperoleh 10 kemenangan beruntunnya, dia ditantang oleh penantang senior yang sangat kuat? Saya pikir itu Huyan Luo, kan? Ya, Mu Gu berkata, sebenarnya, Menara Sky Split memiliki aturan yang tidak terucapkan. Setelah pendatang baru memperoleh 10 kemenangan beruntun, penantang veteran akan keluar untuk pertarungan ke-11. Hal ini karena setelah kemenangan beruntun seorang ahli bela diri dihentikan, titik pembantaiannya akan diberikan kepada orang yang dapat mematahkan kemenangan beruntunnya. Oleh karena itu, semua orang ingin bertarung di pertandingan ke-11 dan merebut titik pembantaian itu. Terlalu banyak biksu dan terlalu sedikit daging. Sederhananya, jumlah yang ada tidak cukup untuk dibagikan, sehingga pembangkit tenaga listrik membentuk aturan satu sama lain untuk membagi poin-poin ini. Junior magang, Saudara Lin, kekuatanmu sudah cukup untuk masuk ke tingkat pertama lantai 2. Anda juga memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan peluang seperti itu. Oh, ada yang seperti ini. Lin Ming menelan secangkir teh. Ini benar-benar metode yang bagus untuk mendapatkan poin pembantaian. Jika tidak, hanya mengandalkan kemenangan beruntun untuk mendapatkan poin pembantaian sangatlah terbatas. Ini karena semakin tinggi rentetan kemenangan seseorang, semakin sedikit kecocokan yang bisa ditemukan. Mu Gu berkata, ini adalah cara termudah bagi seniman bela diri untuk mendapatkan titik pembantaian di Menara Sky Split. Tapi, Anda harus berhati-hati terhadap beberapa orang. Salah satunya adalah wanita Fei, julukannya adalah Sable Witch, dan gaya bertarungnya tidak dapat diprediksi dan aneh. Yang lainnya adalah Goliath bernama Suemen. Kekuatannya luar biasa dan sifatnya sangat haus darah, jarang ada orang yang selamat setelah bertemu dengannya di atas panggung. Yang terakhir adalah setan raksasa Xing Tian. Orang ini sudah tinggal di lantai 2 selama 3 tahun. Dari semua seniman bela diri di lantai 2, kekuatannya adalah yang paling menakutkan. Apa? Dia tinggal di sini selama 3 tahun. Selama 3 tahun penuh dia belum naik ke lantai 3. Lin Ming terkejut. Ketika dia berada di lantai pertama, seseorang harus naik ke lantai 2 setelah mereka mencapai 12 kemenangan beruntun atau mencapai ledakan total. Namun di lantai 2, sepertinya tidak ada yang mau naik ke lantai 3. Blackrat sendiri sudah meraih 19 kemenangan beruntun di lantai 2. Lin Ming berpikir sejenak. Dia bertanya pada Mu Gu, kamu berada di lantai berapa? Mu Gu berkata, saya di lantai 3. Dengan kekuatanmu, apakah kamu akan dengan mudah berada di tingkat pertama lantai 2? Seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan poin pembantaian di sini. Mu Gu tersenyum masam, tidak, saya sudah melampaui batas usia. Saya hanya bisa tinggal di lantai 3. Sebenarnya, seorang seniman bela diri hanya perlu memperoleh 20 kemenangan beruntun atau melampaui tingkat budidaya Jenderal Iblis bintang 5. Jika mereka bisa memenuhi salah satu syarat ini maka mereka bisa memasuki lantai 3. Namun, sebenarnya sangat sedikit seniman bela diri yang ingin naik ke lantai 3. Mereka hanya akan berangkat jika sudah mencapai batas usia. Ini karena lebih mudah mendapatkan poin pembantaian di lantai 2, dan seniman bela diri di lantai 3 lebih tua dan memiliki budidaya yang lebih tinggi. Ada banyak seniman bela diri senior di lantai 2 yang sangat kuat, dan telah lama memperoleh kualifikasi untuk memasuki lantai 3. Tapi, mereka justru tinggal di lantai 2 selama beberapa tahun. Misalnya, Xing Tian. Dia benar-benar makhluk yang menakutkan. Meskipun saya berada di lantai 3, saya harus mengakui bahwa saya jauh dari tandingannya. Jika Anda bernegosiasi dengannya, Anda harus berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Meskipun kekuatan Anda dianggap sebagai tingkat pertama di sini, perbedaan kekuatan antara seniman bela diri tingkat pertama sangat besar. Xing Tian ini telah mendapatkan emblem 100 kemenangan. Di lantai 2, dia hampir menjadi raja. Lin Min mengangguk. Jika dia mengumpulkan poin pembantaian di lantai 2 dan menukarnya dengan sumber daya dalam jumlah besar, maka dikombinasikan dengan budidaya yang telaten, dia akan maju dengan kecepatan luar biasa. Jika dia melanjutkan ini selama 3 atau 4 tahun, kekuatannya akan sangat menakutkan. Lin Ming berkata, saya berterima kasih kepada saudara Muk atas petunjuknya.
Saya akan mencari penantang veteran di lantai 2 dan menegosiasikan poin pembantaian saya. Kami manusia adalah kelompok kecil di Sky Split Tower, jadi kami akan menerima perlakuan tidak adil di sini. Jika kamu harus berjuang, maka bertarunglah, tetapi jika kamu mampu bertahan, maka bertahanlah. Beradaptasi dengan situasi dan jangan terlalu impulsif. Mukgu berpikir sejenak dan mengucapkan kata-kata ini. Babak 550, Xingtian. Jauh di dalam jurang yang merupakan sumber dari semua energi neraka, di ruang bawah tanah yang dalam, ada ruang gelap yang berkilauan. Di sini, lilin redup bersinar dalam kegelapan. Energi neraka di sini sangat kaya hingga mengembun menjadi lapisan kabut hitam tebal. Cahaya lilin berkedip-kedip di antara kabut hitam, suram dan mengerikan. Di tengah ruangan gelap ini terdapat sebuah meja panjang. Saat ini, ada 6 cakram susunan pertempuran di atas meja. Cakram susunan pertempuran ini telah disuntik dengan energi, dan gambar hantu muncul di atas cakram susunan. Hantu mengambang ini merupakan rekaman adegan beberapa pertarungan para penantang menara Sky Split. Di salah satu disarai, bahkan ada adegan pertarungan Lin Ming dan Lan Xing. Saudara Sengong, ini adalah data 6 orang yang terdaftar saat ini. Bagaimana menurutmu? Seorang pria berwajah persegi berusia 30 tahun membuka mulutnya. Di lengannya, ada tato setan yang ganas. Ukuran tatonya beberapa kali lebih besar dari seniman bela diri pada umumnya, dan setiap tekstur serta garis tatonya sangat jelas. Jika dihitung, tato ini memiliki total 10 sayap. Tato iblis surgawi bersayap 10 adalah simbol dari ketua tertinggi menara Sky Split. Bai Ling di lantai 3 dan Lin Ming di lantai 2 terlalu berpengalaman, tidak perlu takut pada mereka. Orang yang menjawab adalah seniman bela diri iblis raksasa. Dia juga tampak berusia pertengahan 30-an dan tubuhnya terbungkus rantai tebal. Ada juga tato setan surgawi bersayap 10 di lengannya. Pria berwajah persegi itu berpikir sejenak dan berkata, meskipun keduanya memiliki kultivasi yang rendah, bakat mereka luar biasa. Jika kita membiarkan mereka berkembang, mereka mungkin dapat mengancam status kita di masa depan. Di Menara Pencakar Langit Kutub, ada total 12 pemimpin tertinggi iblis surgawi bersayap 10. Jika ketua tertinggi iblis surgawi baru lahir, maka mereka harus membagi kekayaannya. Banyak pemimpin tertinggi iblis surgawi yang lebih tua tidak ingin melihat situasi ini terjadi. Dalam hal ini, ketika seorang seniman bela diri mencapai tato setan surgawi bersayap 8, ketua tertinggi akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan mereka. Jika seniman bela diri ini mau menerima kondisi mereka, mereka bisa menjadi utusan iblis di bawah kendali mereka dan kedua belah pihak bisa bahagia. Jika seniman bela diri menolak, maka ketua tertinggi akan menggunakan pendekatan yang lebih kuat dan menyebabkan mereka dikalahkan di panggung arena, menyebabkan mereka kehilangan sejumlah besar energi neraka. Keduanya bisa diawasi lebih dekat. Yang sulit dihadapi adalah 4 orang lainnya, terutama orang bernama Dagu itu. Dia semakin dekat untuk menjadi iblis surgawi bersayap 10. Apakah dia tidak mau menerima persyaratan kita? Pria berwajah persegi itu berkata, Dagu sangat keras kepala. Dia sama sekali tidak peduli dengan pesan yang kami kirimkan kepadanya. Setengah tahun yang lalu kami mulai mengumpulkan iblis surgawi bintang 7 yang terkenal di lantai 3, dan sekarang kami sudah memiliki 5 di antaranya. Tapi, hanya Dagu inilah yang menolak menyerah. Tato iblis surgawi miliknya telah mencapai lebih dari 8 sayap. Jika dia mengalahkan beberapa master lagi dan memiliki beberapa peluang lagi maka dia akan menjadi iblis surgawi bersayap 10. Ambisinya cukup tinggi. Tidak disangka dia sebenarnya ingin menjadi iblis surgawi bersayap 10. Semakin banyak energi infernal yang dikumpulkan seseorang di tato setan surgawi mereka, semakin sulit untuk mengumpulkannya. Namun, hal itu bisa hilang dengan sangat cepat. Selama dia dikalahkan, dia akan kehilangan setidaknya 60 hingga 70% energi infernalnya. Setan raksasa yang bermarga Sengong mencibir ketika dia berbicara. Tidak apa-apa, tapi selain Dagu, kita juga tidak bisa menurunkan kewaspadaan terhadap yang lain. Kita harus mempersiapkan kemungkinan untuk mereka. Kita harus mencoba menyelesaikan 5 lainnya secepat mungkin. Kita bisa menyerahkan Bai Ling pada Gumulang. Sedangkan untuk Lin Ming, karena dia ada di lantai 2, kita bisa meminta Xingtian menanganinya. Saat iblis raksasa berbicara di sini, dia mengeluarkan jimat pemancar suara dari cincin spasialnya. Dengan lambaian tangannya, dia menyalakan api. Ketua tertinggi ingin aku menjaga Lin Ming. Xingtian bergumam ketika nyala api menyala di depannya. Dia sedang berkultivasi di ruang rahasianya ketika suara ketua tertinggi Sengong terdengar di telinganya. Menara Sky Split adalah kumpulan kontradiksi. Di satu sisi, Menara Sky Split mengeluarkan banyak kondisi yang menggoda seperti pil, manual metode budidaya, cakram susunan pertempuran, dan berbagai sumber daya lainnya untuk menarik semua jenius dari benua iblis suci untuk datang ke sini dan saling membunuh. Karena para jenius ini berkumpul, mereka membawa berbagai takdir mereka. Setelah mereka mati, darah mereka akan membasahi tanah dan menjadi pupuk penting bagi energi rendahan Menara Sky Split. Namun di sisi lain, ketua tertinggi Menara Sky Split tidak ingin para penantang menara mengalami pertumbuhan yang sebenarnya. Sebab jika mereka melakukannya, maka kepentingan mereka akan terancam dan mereka harus membagi kekuasaannya. Sederhananya, skenario ideal yang diinginkan oleh 12 pemimpin tertinggi iblis surgawi adalah ini, semua jenius di benua ini akan berkumpul di Menara Sky Split.
Di sini, mereka akan saling membunuh tanpa henti sampai tidak ada lagi yang tersisa, membawa dan meninggalkan sejumlah besar kekayaan dan sumber daya yang telah mereka kumpulkan dalam hidup mereka, sementara darah mereka menjadi air yang menjadi sumber energi neraka menara Sky Split. Atau, jika seseorang ingin berkembang, maka mereka akan mematuhi 12 ketua tertinggi dan bekerja sebagai antek mereka, menjaga operasional harian menara Sky Split untuk mereka. Jika ini tidak berhasil, maka mereka dengan enggan menerima bahwa jenius ini akan meninggalkan menara Sky Split sebelum menjadi iblis surgawi bersayap 10. Meskipun mereka akan membawa sejumlah besar energi dan kekayaan neraka, mereka tidak akan merusak energi penting menara Sky Split. Dapat dikatakan bahwa setiap jenius yang ingin menjadi ketua tertinggi bersayap 10 adalah musuh mereka. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan mereka, bahkan jika itu berarti membunuh mereka. Mengenai sekte-sekte besar yang ada di belakang para jenius ini, ketua tertinggi bersayap 10 sama sekali tidak peduli, dan mereka juga tidak takut akan adanya pembalasan. Ini karena stepa pembantaian darah adalah tempat terlarang bagi yang kuat karena kutukan misterius yang ada di sini. Pembangkit tenaga listrik top manapun dari luar akan mati mengenaskan jika mereka datang, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pun tidak terkecuali. Dengan cara ini, 12 ketua tertinggi bersayap 10 adalah tiran lokal kota Polaris. Di sini, mereka adalah dewa. Saya tidak menyangka bahwa Lin Ming ini akan mengembangkan tato iblis surgawinya sedemikian rupa setelah baru saja tiba di lantai 2, setidaknya cukup untuk membuat ketua tertinggi prihatin. Jika anak ini tumbuh besar, dia bisa menjadi pasangan yang menarik. Tapi, karena ketua tertinggi telah memberikan perintah, aku akan melenyapkannya. Xing Tian memadamkan api dengan tangannya dan perlahan berdiri. Jika Lin Ming adalah Demon Raksasa, Fei, atau bahkan Im, maka ketua tertinggi mungkin lebih setuju untuk bekerja sama. Namun manusia tidak akan menerima perlakuan istimewa ini. Pada saat ini, nyala api lain menyala di depan Xing Tian. Ini adalah jimat transmisi suara yang dikirim dari Sable Witch. Saat Xing Tian mendengar suara yang mengirimkan pesan jimat, dia tersenyum, alangkah menyenangkannya, ini terlalu menarik. Saya tidak berpikir bahwa orang ini Lin Ming benar-benar ingin melihat. Xing Tian memperlihatkan pandangan serius, lalu mengangkat kakinya untuk meninggalkan kamarnya. Sudut tenggara lantai 2 menara Sky Split adalah area paling rusak dan rusak di menara Sky Split. Itu adalah daerah terlantar yang menakutkan untuk dilalui. Saat seseorang berjalan di jalanan, mereka dapat melihat berbagai macam restoran dan rumah pelacuran. Bahkan ada pelacur yang berdiri telanjang di jalanan, memperlihatkan tubuh mereka untuk menarik calon pelanggan. Tidak ada pantangan di sini. Di bagian terdalam wilayah ini, terdapat sebuah restoran dengan dekorasi yang sangat mewah. Para seniman bela diri menyebut tempat ini sebagai restoran Midnight Gloom. Restoran ini menempati lebih dari sepertiga jalan. Inilah budak tercantik di seluruh lantai 2, dan penyanyi paling eksotis. Ada ruang bawah tanah yang berisi anggur 1000 tahun, harta karun yang besar, bahan-bahan, dan makanan terlesat. Tentu saja, biaya untuk menggurui pendirian ini sangat besar. Segelas anggur seharga puluhan atau bahkan ratusan batu esensi sejati tingkat menengah adalah hal yang normal. Pembangkit tenaga listrik non-top manapun di lantai 2 tidak akan berani menginjakkan kaki di sini. Restoran Midnight Gloom tidak memiliki banyak tamu, mereka bahkan tidak menambah hingga setengah dari staf. Ketika Lin Ming pertama kali memasuki restoran, dia merasakan sentakan di hatinya. Di aula restoran, ada deretan 20 hingga 30 gadis Fei yang dipilih dengan cermat. Gadis-gadis Fei ini memiliki penampilan luar biasa bahkan di antara para Fei. Gadis-gadis ini semuanya berusia 17 atau 18 tahun, dan mereka semua mengenakan pakaian yang benar-benar transparan, memperlihatkan lekuk tubuh mereka yang indah dan kulit paha mereka yang putih krem. Setiap kali ada tamu yang datang, gadis-gadis ini akan menyambut mereka dengan senyuman termanis. Adapun petugas di aula utama, mereka semua bertugas berlutut. Mereka menyajikan makanan sambil berlutut, menuangkan anggur di atas lutut, dan bahkan harus menerima pelecehan dari beberapa tamu sambil berlutut. Meski gadis-gadis muda ini mengenakan pakaian yang memperlihatkan tubuh mereka, sebagian besar dari mereka ternyata masih perawan. Mereka telah dilatih sejak lama dan semuanya terampil dalam berbagai teknik. Jika seseorang ingin mendapatkan budak dari sini, mereka harus membayar lebih dari 1000 kristal setan darah. Di dunia luar, ini adalah harga ekstrim yang hanya akan dibayar oleh orang bodoh. Sebelum tiba, Lin Ming sudah terbiasa dengan gaya hidup menara Sky Split yang bejat dan merosot. Tapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa tidak kagum. Demi memuaskan setiap keinginan para tamu, pemilik restoran ini mengeluarkan setiap pemberhentiannya. Ketika dia tiba di luar kamar yang dipesan, seorang budak Fei berlutut di tanah dan mulai membantu Lin Ming melepas sepatunya. Lalu, dia memegang kaki Lin Ming dan menekannya ke seluruh payudaranya. Di restoran Midnight Gloom, sudah menjadi kebiasaan untuk menghangatkan kaki di dada seorang budak yang berwarna putih susu. Lin Ming tidak tertarik menginjak dada seorang wanita yang mungkin telah diinjak-injak sepanjang hidupnya. Dia menarik kakinya ke belakang dan dengan dingin berkata, "Kamu boleh pergi." Ya, budak itu terkejut, tapi dengan hormat minta diri. Lin Ming mengangkat kakinya dan memasuki ruangan. Ketika dia melihat pemandangan di dalam, dia mengerutkan kening. Xing Tian sedang bersantai, dikelilingi oleh 5 gadis Fei yang terbuka.
Di belakangnya, seorang gadis meletakkan kepalanya di antara payudaranya yang berwarna krem saat dia mengusap pelipisnya. 4 orang lainnya sedang memijat tangan dan kakinya. Mereka memukuli, meremas, atau bahkan menggosok dengan payudaranya. Adapun Xing Tian sendiri, dia memiliki ekspresi yang sangat menyenangkan. Matanya menyipit, dan dia tampak benar-benar acuh tak acuh terhadap kedatangan Lin Ming. Lin Ming diam-diam memasuki ruangan, duduk di depan Xing Tian. Setelah sekian lama, Xing Tian membuka matanya dan dengan malas berkata, "Mengapa kamu mencari saya?" Lin Ming meletakkan gelasnya dan tanpa emosi berkata, "Di Sky Split Tower, metode utama untuk mendapatkan poin pembantaian adalah dengan mengakhiri rentetan kemenangan. Sejauh yang saya tahu, siapapun yang termasuk dalam tingkat pertama dapat memperoleh poin ini tergantung pada kekuatan mereka sendiri, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk membagi rampasannya. Saya ingin bagian yang menjadi milik saya." Setelah Xing Tian mendengar kata-kata Lin Ming, dia tersenyum. Senyumnya semakin lebar, hingga akhirnya ia mulai tertawa terbahak-bahak. Semua gadis Fei di sekitarnya takut dengan perilakunya. Kerutan Lin Ming semakin dalam. Matanya bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata, "Apakah ini lucu? Haha, jadi inilah alasan kamu mencariku. Kamu sangat bodoh." Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.